Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, saat ini kita berada di penghujung bulan Syawal tahun 1441 Hijriah. Saat ini kita akan membahas tentang sumber dari segala penyakit hati yang dimiliki oleh seorang hamba. Ketahuilah, huwa rahman wa rahim. Semua yang bermanifestasi dan berasal dari sisi Allah adalah kebaikan. Oleh karena itu, para kekasih Allah ketika melihat hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun keburukan, mereka senantiasa mengatakan, "Ma ra'aitu illa jamilah." Tidaklah kami melihat semua itu kecuali keindahan. Keindahan karena terpancar dari sumber yang maha indah. Ketidakindahan berangkat dari posisi dan cara pandang kita yang buruk dan penuh dengan kotoran. Kotoran hati yang hanya memikirkan kesenangan diri saja. Bukankah cinta diri merupakan induk dari segala kotoran hati manusia? Lihat saja, orang yang mudah tersinggung, senang mengeluh, senang menceritakan aib orang lain, sombong, senang dipuji, cepat marah, dan lain sebagainya. Semua itu bersumber dari kecintaan begitu besar terhadap diri. Diri kitalah hijab yang membatasi kita untuk bisa berkomunikasi dan melihat segala keindahan alam cipta Tuhan. Bahkan hal inilah yang membatasi kita untuk bisa berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain. Sulit untuk menerima kritikan, susah untuk meminta maaf, berat untuk menerima kesusahan dan penderitaan. Ciptaan Tuhan tidak pernah buruk dan tidak memiliki kekurangan. Semua adalah tampilan kesempurnaannya. Disebutkan bahwa tiada hijab antara seorang hamba dengan Tuhannya, melainkan hamba itu sendirilah yang menjadi hijab. Diri kita yang berhubungan dengan alam dunia inilah yang membentuk dan melahirkan sebuah diri hayalan, sehingga merasa dirinya terpisah dan bukan manifestasi dari Allah. Sedangkan sebenarnya hakikat diri manusia tidak terpisah dari Tuhannya, sebab ruhnya adalah pancaran dari keberadaan Allah. Renungkanlah firman Allah dalam surah As-Sad ayat 72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan, aku manifestasikan kepadanya dari ruhku. Inilah hakikat dirimu. Sebuah hakikat yang menampung seluruh kesempurnaan Allah, seluruh asma dan sifat yang dimilikinya. Engkau adalah citra dan tampilan tersempurna yang pernah diciptakannya. Pada dirimulah dia memandang dirinya. Namun sayang, semua potensi kesempurnaan ilahiyah ini tertutupi oleh hakikat dirimu yang engkau bentuk sendiri melalui hubunganmu dengan alam dunia. Cobalah bayangkan dirimu yang tanpa atau minus kehidupan alam dunia. Bisakah engkau mengenal dirimu pada saat itu? Dirimu yang tanpa batas, tanpa status apapun, tanpa jabatan, harta, materi, tanpa suami, tanpa istri, anak, orang tua. Kira-kira pada saat itu apa yang engkau rasakan? Sangat sulit memang melihat dan merasakan diri kita tanpa semua status-status tersebut. Tapi itulah sebenarnya hakikat diri kita. Dan hakikat ini hanya bisa diraih dengan melakukan muraqabah, kontemplasi ataupun perenungan. Diam, tidak bergerak. Bukan hanya jasmani, tetapi yang paling penting, mendiamkan dan menghentikan seluruh aktivitas pikir dan khayal.
Jika sekat-sekat ini mampu engkau lewati, maka engkau akan melihat betapa hakikat dirimu yang sebenarnya tidak terikat dengan apapun juga selain dengan hakikat Tuhanmu. Bukankah semua status-status yang engkau miliki dan engkau rasakan muncul karena dirimu yang melekat dengan jasmani? Ketika jasmanimu telah hancur binasa, apakah semua status-status itu akan muncul? Apakah kematian setelah berada di depan matamu? Masihkah engkau memikirkan anak-anakmu, suami atau istrimu, harta dan jabatanmu? Tentu tidak. Renungilah surah Abasa ayat 34-37. Silakan Anda buka sendiri dan renungi ayat tersebut. Anda pikir ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyendiri di Gua Hira, atau Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail, Sayyidah Maryam yang berada sendiri di dalam mihrabnya dan harus menerima segala caci maki dari masyarakat, Anda pikir hanya sebuah perintah main-main dan tanpa tujuan yang mendalam? Sesungguhnya semua itu mereka lakukan untuk dapat meraih pengenalan hakiki terhadap diri mereka, memahami siapa diri mereka yang sebenarnya. Dan ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan melewati pengorbanan yang besar. Mereka adalah panutan. Jika Anda ingin mendapatkan makam dan derajat seperti mereka, maka ikutilah apa yang mereka lakukan tanpa tawar-menawar. Sayangnya, ibadah kita sangat transaksional, lalu menginginkan derajat seperti derajatnya para kekasih Allah. Sungguh manusia sangat zalim dan bodoh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Sahabatku, potensi kita sangat besar. Hanya sekedar mendapatkan apa yang selama ini kita minta dan pikirkan. Dirimu diciptakan dengan seluruh kemuliaan dan keagungan, sehingga para malaikat pun harus sujud dan tunduk kepadamu. Inilah saatnya bagi kita untuk kembali kepada hakikat diri kita dan mengaktualkan seluruh potensi tersebut. Renungilah. Semoga kita menemukan apa yang menjadi impian kita sebagai seorang hamba yang hakiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.